Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang mana insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh al-muallif di dalam bab al-amr bil muhafazah ala sunnati wa adabiha, bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis yang ketiga yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab ini, qala al-muallif rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, seluruh umatku mereka akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Seluruh umatku mereka akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Ada yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, dan siapakah orang yang enggan itu wahai Rasul? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ya dengan kaidahnya, barang siapa yang mentaatiku dia pasti akan masuk surga, dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi atau merupakan hadis busyra, ya, kabar gembira bagi mereka orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keridhaan, dengan penuh keikhlasan. Ya, penuh keridhaan dan penuh keikhlasan, menerima tanpa ada rasa berat hati apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, maka demi Rabbmu tidaklah mereka beriman dengan iman yang benar sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara di antara mereka. Ya. Kemudian jika Nabi telah memutuskan perkara, telah menetapkan suatu urusan, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita, mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka berat, rasa berat, haraj, dari apa yang telah engkau putuskan.
Jadi dia tidak merasa berat hati untuk menerima apa yang telah menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima ya dengan penuh ya kesadaran diri, dengan penuh ketundukan, dengan penuh taslim ya, penyerahan diri untuk menerima apa yang sudah menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti ini maka mereka disebut sebagai orang-orang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Nabi dalam hadis ini akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umat di sini maksudnya ummatul istijabah. Setiap umatku, yakni umat yang menerima dakwah beliau. Ya, yang menerima dakwah beliau dan beriman kepada beliau. Ini umat yang dimaksud oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW diutus kepada umat yang terakhir, umat manusia yang terakhir. Ya, apakah semua manusia akan masuk surga? Umat ini? Ya, tidak tentunya. Jadi yang dimaksud dengan umat di sini siapa? Umat yang menerima dakwah Nabi SAW ya dengan sebenar-benarnya. Ini ummatul istijabah, umat yang mereka menerima dakwah Nabi, beriman dan menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku mereka akan masuk surga. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi karena kita dijadikan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama ya, tanpa kita yakni pilih, akan tetapi Allah yang memilih kita untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kita dilahirkan, secara umum kebanyakan dari kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi Allah sudah pilihkan untuk kita. Ya, dipilihkan oleh Allah itu jauh lebih beruntung daripada memilih sendiri. Ya, kalau memilih sendiri dilahirkan dalam keadaan kufar misalnya, kemudian dikasih pilihan mau Islam atau mau tetap kafir, itu jauh lebih berat daripada kita sudah dipilihkan. Ya, udah kamu milih ini aja. Ya, dan Allah memilihkan untuk kita apa? Islam. Karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi kita lahir, kita dalam keadaan Islam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuk pada hadis ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Yang pertama, kita wajib bersyukur karena kita sudah menjadi umat Nabi SAW, yang mana kita masuk pada hadis ini akan masuk surga. Yang kedua, nikmat ini harus kita syukuri. Nikmat Islam ini harus kita syukuri. Ya, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW harus kita syukuri. Dan mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan meyakini bahwa nikmat ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan nikmat ini kepada kita. Mengakui akan karunia Allah kepada kita. Kemudian mengamalkan nikmat ini, yaitu nikmat Islam, dengan tunduk ya kepada syariat Islam ini. Ya, mengamalkannya dengan anggota tubuh kita dan mengucapkan dengan lisan kita. Alhamdulillah. Ya, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkannya kita menjadi umat Islam itu sudah menjadi keuntungan yang luar biasa. Ya. Apalagi kalau kita sampai diwafatkan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah melahirkan kita dalam keadaan Islam, Allah juga mewafatkan kita semua dalam keadaan Islam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jadi Islam ini kita akui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita syukuri. Menyukurinya dengan apa? Hati kita, dengan anggota tubuh kita, dengan lisan kita. Dan hendaknya setiap perkara yang kita lakukan dalam Islam ini
itu kita niatkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita niatkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi kita niatkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Islam ini. Dan kalau kita ingin Islam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita betul-betul harus menjaga rasa syukur tersebut. Harus betul-betul ikhlas. Ya, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ikhlas itu bukan perkara yang mudah, akan tetapi kita harus berusaha setiap hari, setiap saat. Ya, bukan perkara yang mudah untuk menjaga keikhlasan itu. Akan tetapi kita harus senantiasa berusaha. Apalagi kita-kita yang seperti ini, ulama-ulama kibar saja, ya, dengan kesalehan mereka, dengan ilmu mereka, ya, sampai ilmu mereka sampai kepada kita, ya, dijaga oleh Allah SWT sampai kepada kita, mereka man aba. Kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Wal'iyadzu billah. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Maka ada yang bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang enggan? Orang yang tidak mau, ya, untuk masuk surga. Ya, mereka bertanya dengan keheranan, masa ada orang yang enggak mau masuk surga? Ya. Tapi Nabi mengatakannya, dan Nabi la yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak mengatakan dengan hawa nafsunya. Nabi hanya menyampaikan, ya, apa yang sampai kepada beliau. Apa yang beliau sampaikan, ada orang yang enggan untuk masuk surga. Siapa? Maka Nabi SAW menjawab dengan kaidah, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang dia mentaatiku, dia pasti akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, dia telah enggan, menolak untuk masuk surga. Nah, barang siapa yang dia mentaatiku, sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mengikuti anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sungguh dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga. Wal'iyadzu billah. Ya. Hadis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan kaidah, barang siapa yang dia mentaatiku, dia akan masuk surga. Ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya. Maka masuk surganya juga berbeda-beda. Maksudnya, orang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan surga, untuk masuk surga dengan sempurna pula. Naam. Sementara orang yang dia tidak mentaati Nabi dengan sempurna, maka dia dalam keadaan bahaya. Karena kalau tidak mentaati Nabi dengan sempurna, berarti ada perkara-perkara yang dia maksiati dari perkara-perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini dia dalam keadaan bahaya. Naam, tahta masyiatillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya maksiat yang dilakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maksiat kepada Nabi itu sama saja maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kepada Nabi, maka pasti dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi hanya menyampaikan dari Rabb-nya. Ya. Jadi kalau dia menolak Nabi, menentang Nabi, sama saja dia menentang dan menolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bermaksiat kepada Nabi, pasti dia juga bermaksiat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam bahaya. Ya, dia dalam bahaya. Kalau dia termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni kesalahan-kesalahannya, maka dia akan selamat nanti di yaumil qiyamah. Tapi barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi dia masih memiliki aslul iman, masih memiliki asal iman, pokok imannya masih ada, ya, maka dia kalau tidak diampuni akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya tadi, akan tetapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Akan tetapi jika aslul imannya itu hilang karena maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ya. Jadi intinya, ketika Nabi SAW, barang siapa yang dia mentaatiku, dia akan masuk surga. Maka masuk surga di sini ada dua keadaan. Masuk surga secara langsung, ya, karena ketaatan dia kepada Rasulullah SAW sempurna, ya, atau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya sehingga dia masuk surga secara langsung, atau masuk surga tidak secara langsung karena ketaatan dia kepada Nabi SAW tidak sempurna, ya, karena ketaatan dia kepada Nabi SAW tidak sempurna. Nah, maka ini juga berpengaruh, ya, terhadap dirinya, apakah akan masuk surga secara langsung atau tidak, karena ketaatan dia kepada Nabi SAW itu tidak sempurna. Kalau dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas ketidaksempurnaannya tadi, mungkin karena keteledoran dia atau ketidaksengajaan dia, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya karena dia mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dia memiliki ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itu menyebabkan aslul imannya, pokok imannya tidak hilang, maka dia akan masuk surga, tapi harus diazab terlebih dahulu di neraka atas dosa-dosa yang dia lakukan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'adzanallahu wa iyyakum jami'an. Begitu juga orang yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maksiat itu ada maksiat sughra dan maksiat kubra, maksiat yang kecil dan maksiat yang besar. Dan masing-masing ada ancamannya. Ya. Maksiat yang kecil tetap ada ancamannya. Dalam artian ini dosa ini bukan dosa yang bukan dosa yang menghilangkan pokok imannya. Bukan dosa kesyirikan. Yang syiriknya syirik akbar. Ya. Kalau dosa yang dia lakukan, penyelisihan dia terhadap Nabi SAW, bukan dalam perkara pokok agama, ya, tapi dalam perkara yang lainnya selain pokok daripada agama, maka ini kembali tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, jika maksiatnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga, ya. Akan tetapi jika maksiatnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diazab terlebih dahulu. Dan jika maksiatnya berupa maksiat yang besar yang bisa menghilangkan pokok imannya, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Ini konsekuensi daripada menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyelisihan manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak faktornya, banyak sebabnya. Di antaranya adalah kebodohan dia, ketidaktahuan dia akan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dia sadari. Ini buruknya kebodohan. Ini akibat buruk daripada kebodohan kita terhadap urusan agama ini. Dan kita mengakui bahwasanya kita masih banyak
bodohnya, ya, banyak ketidaktahuan dia, banyak ketidaktahuan kita, ya, tentang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena mungkin taksir kita, kekurangan kita dalam thalabul ilm, ya, atau mungkin juga karena keterbatasan pemahaman kita terhadap agama ini. Maka kalau kita mengakui keadaan kita seperti ini, harus kita tutup dengan perkara yang lain. Bagaimana cara menutupnya? Dengan banyak amal-amal sunnah, amal-amal saleh yang disunnahkan oleh Nabi, oleh syariat ini, dan juga banyak beristighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Bergembiralah orang yang banyak mendapatkan di dalam catatan amalnya nanti istighfar yang sangat banyak. Ya, maka biasakan kita beristighfar. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena harapan kita agar Allah bisa memberikan rahmatnya kepada kita. Naam, kalau Anda diberikan kesempatan untuk mengingat Allah, maka ingat, jangan sia-siakan. Walaupun itu zikir-zikir yang mudah, ya, zikir-zikir yang sepele. Justru bisa jadi yang sepele tadi itulah yang membuat kita aman, selamat nanti di yaumul qiyamah. Membaca istighfar, ya, membaca doa-doa, mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillah, ya, alladzi at'amana wa saqana, ya, at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir ke pasar. Yani semua waktu kita adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat An-Nas yang sering kita baca, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan juga khannas. Sifat syaitan ini adalah khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-khannas itu syaitan yang tersembunyi, syaitan yang bersembunyi. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya syaitan ini, jika dia mendapatkan hati yang kosong dari zikir kepada Allah, dia akan akan menyerangnya, menyerang hati orang tersebut. Tapi jika dia mendapatkan hati ini berzikir, dia akan bersembunyi. Ya, dia cari kapan waktunya orang ini lalai mengingat Allah. Begitu dia lalai, dia akan diserbu oleh setan ini. Ya, hati ini. Setan coba menguasai hati orang ini. Maka Anda akan mendapatkan orang yang dia dikuasai oleh setan hatinya. Orang itu jika bicaranya bicara yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu. Kalau Anda mendapatkan, ya, kata Imam Ibnu Katsir, mendapatkan orang banyak ngomong, mulutnya banyak terbuka, tapi yang dia ucapkan bukan zikrullah, ya, ucapannya sia-sia, maka Anda akan mengetahui kalau orang ini adalah orang yang dikuasai hatinya oleh syaitan. Wal'iyadzubillah. Ya, maka lihat kita ucapannya hari-hari kita banyakan itu perkara-perkara yang sia-sia yang kita ucapkan atau zikir. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, berarti hati kita dilindungi oleh Allah dari syaitan. Syaitan bersembunyi, menjauh dari hati ini. Tapi dia akan senantiasa menunggu kesempatan untuk menguasai hati kita. Kalau syaitan itu seperti itu keadaannya, ya, dia senantiasa menunggu kelalaian kita, dan pasti kita juga akan lalai suatu saat. Maka hanya Allah lah tempat kita berlindung, agar Allah menjaga kita, melindungi kita, ya, di saat kita dalam keadaan lalai. Di saat kita dalam keadaan terjaga juga, terkadang kita nggak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau kita dalam keadaan nggak sadar. Kalau bukan Allah yang menolong kita, maka syaitan akan menguasai hati kita. Ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, diringankan untuk mempelajari ajaran-ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
mempelajari sunnah-sunnahnya. Kalau kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk belajar, ya, maka hendaknya kita bersyukur, kita jaga syukur tersebut, ya. Kalau kita mendapatkan ada orang yang kurang beruntung dari kita karena belum mengaji, maka jangan dicela, jangan diolok-olok, tapi hendaknya kita berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan kelebihan pada kita, ya, daripada orang lain. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan, memberikan kelebihan kepada saya dari sekian banyak makhluknya dengan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Ya. Nah, banyak-banyak mengucapkan itu juga. Mendapatkan orang yang kurang beruntung, alhamdulillahilladzi ya faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Banyak mendapatkan orang kurang beruntung, ya, kita diselamatkan dari apa yang menimpa saudara kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalah. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi saya, menyelamatkan saya dari apa yang menimpa mereka. Ya, kemudian kita doakan juga kebaikan untuk mereka. Ya, kebaikan untuk mereka, karena setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk mereka, maka kita juga didoakan oleh malaikat, ya, kebaikan untuk kita. Tentunya kita akan sangat senang jika kita didoakan oleh malaikat, ya, dengan doa-doa yang baik, dan bisa jadi apa yang kita dapatkan jauh lebih baik daripada yang kita beri. Apa yang kita berikan untuk orang lain itu ternyata yang kita dapatkan jauh lebih baik, karena yang mendoakan untuk orang lain itu Anda, tapi yang mendoakan untuk Anda adalah malaikat. Nah, maka tidak ada ruginya Anda mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya, biasakan untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Barakallahu fiik. Ya, melihat orang lain dalam keadaan senang, barakallahu fiik. Mendapatkan orang lain, ya, mendapatkan nikmat dari Allah, kita doakan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Anda. Ya. Nah, biasakan kita mendoakan hal-hal yang baik. Ya, bahkan mungkin dalam perkara-perkara yang membuat kita mungkin kesal, membuat kita kurang suka, ya. Karena yang kita ingat yang kita inginkan doanya malaikat. Ya, doanya malaikat. Nah, jadi ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, sekali lagi hadis ini wajib kita memahaminya dengan baik, ya, bahwasanya hadis ini merupakan di satu sisi busyra bagi kita, kabar gembira bagi kita, yang menuntut kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Yang kedua juga kita harus berhati-hati, karena ada orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang enggan untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggannya seseorang untuk mengikuti Nabi SAW itu bisa jadi karena kebodohan dia, atau bisa jadi memang karena pembangkangan dia. Udah tahu yang benar tapi dia menolaknya karena fitnah dunia misalnya. Ada. Tapi juga bisa jadi dia membangkang, bermaksiat pada Nabi karena ketidaksadarannya. Ya. Dan itu juga ada. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Masing-masing ada konsekuensinya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditambahkan ilmu, diberikan taufik untuk mengamalkannya, dan juga dimaafkan atas kekurangan-kekurangan kita, ya, kesalahan-kesalahan kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Nah, ya, ini beberapa faedah daripada hadis ini. Ya. Disebutkan faedah yang lain, man asa Rasulullah SAW faqad radda rahmatullah. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya orang yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, maka berarti dia telah menolak rahmat Allah, menolak kasih sayang Allah. Ya, tadi saya katakan maksiat kepada Rasul bisa karena dia dengan kesadarannya, wal'iyadhu billah, atau karena kelalaiannya, dia tidak sadar. Ya, dan itu berakibat rahmat Allah itu tertolak darinya, sesuai
sejauh mana dia bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Nabi SAW beristighfar dalam setiap harinya ya tidak kurang dari 100 kali. Tidak kurang dari 70 kali. Ya, lebih dari 70 kali ya, 100 kali. Ya. Nah, kalau kita menyadari kalau kita adalah hamba Allah yang banyak melakukan kelalaian, maka kita akan banyak-banyak beristighfar. Ya. Naam. Dan musibah yang terbesar adalah ketika orang itu nggak sadar kalau dia itu banyak dosanya. Kalau kita ngerasa nggak banyak dosa, itu sudah muskilah. Itu sudah apa? Musibah. Seseorang yang dia tidak menyadari kalau dia adalah orang yang banyak dosanya, maka itu musibah terbesar. Karena dia akan jarang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau dia ngerasa sebagai orang yang sempurna, wal'iyadzubillah. Ya. Nah, kalaupun dia mengucapkan istighfar mungkin hanya sebagai formalitas saja. Karena udah kebiasaan istighfar setelah sholat, dia istighfar setelah sholat misalnya 3 kali. Nah, karena sebagai formalitas, tidak sampai ke hatinya. Ya, tidak berpengaruh terhadap dirinya. Wal'iyadzubillah. Harusnya zikir-zikir yang kita ucapkan itu ada pengaruhnya dalam diri kita. Ada perubahannya. Akhlak kita berubah ya karena zikir-zikir kita tadi. Kemudian musyaqatullah wa rasulihi tujibun nar. Menentang Allah dan Rasulnya itu menyebabkan dia akan masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian najatul mar'i fid dunya wal akhirah bittiba'i hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan faedah bahwa keselamatan seseorang di dunia dan akhirat itu dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan dia di dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya ditunjukkan kepada kita petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti petunjuk tersebut. Karena itu merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Baik. Kemudian hadis yang keempat yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini, an Abi Muslimin wa qila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminika qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Dari Abu Muslim ada yang mengatakan Abu Iyas, yaitu Salamah bin Amr bin Aqwa, semoga Allah meridainya, bahwasanya seorang laki-laki makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik. Nabi mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Kan masalah sepele ya, hanya sekedar makan. Naam. Nabi mengatakan kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Makan itu ibadah bukan? Asalnya makan itu ibadah enggak? Bukan. Bukan. Makan itu perkara yang mubah. Ya, bukan ibadah. Tapi kalau dia niatnya mengikuti Nabi SAW jadi ibadah. Naam. Tapi pada asalnya makan itu ibadah. Makan itu mubah, bukan ibadah. Antum perhatikan, ya. Nabi mengatakan kul biyaminik, kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati. Orang tadi mengatakan saya tidak bisa. Qala lastata'ta. Nabi mengatakan engkau tidak akan pernah bisa. Ma mana'ahu illal kibr. Tidak ada yang membuat orang ini menolak Nabi kecuali karena kesombongannya. Orang ini tidak mau mengikuti Nabi. Ya ini mungkin bahasa kita yang makan saya, kenapa engkau yang sewot gitu ya. Ya, yang makan kan saya, tangan saya, yang makan saya. Kenapa Anda ikut campur dalam urusan saya? Begitu. Nah,
Jadi dia sombong, tidak mau mengikuti Nabi. Ya mungkin orang ini orang munafik ya. Nah, yang sombong karena sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang seperti ini. Qala lastata'ta, Nabi mengatakan kamu tidak akan bisa. Fama rafa'aha ila fih, maka setelah itu dia tidak mampu untuk mengangkat tangannya sampai ke mulutnya, nggak bisa makan. Ya, dia tidak mampu untuk makan dengan tangan kanannya. Padahal dia bisa tadinya, tapi karena dia sombong, tidak ingin atau tidak taat kepada Nabi SAW, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mampu untuk mengangkat tangannya, ya, memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, jadi Nabi SAW mendoakan ya kepada orang ini karena kesombongan tadi, ya, agar dia tidak mampu untuk mengangkat tangannya ke mulutnya. Ini membawa makanan dengan tangannya ke mulutnya, memasukkannya ke mulutnya. Dan dia tidak mampu melakukannya. Saya katakan tadi, makan itu perkara yang mubah pada asalnya. Ya. Tapi dia tidak mau mengikuti petunjuk Nabi, cara makan yang benar. Lalu bagaimana kalau perkara tersebut perkara yang termaksud daripada agama, ibadah? Dia enggan untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam beribadah, karena menurutnya ibadahnya jauh lebih bagus, lebih sempurna dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau masalah yang mubah saja dan dia tidak mengikuti petunjuk Nabi dalam masalah yang mubah tadi, biar yang mubah tadi bisa bernilai ibadah, lalu bagaimana kalau memang pada asalnya perkara tersebut adalah perkara ibadah, tapi kemudian dia tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam ibadah tadi, bahkan dia malah membuat perkara-perkara yang baru dalam ibadah tadi, dan menurutnya itu jauh lebih baik, lebih sempurna dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Demi Allah, ya, ikhwani wa akhwati rahimani Allahikum, orang yang dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan, kecuali dia harus menambahnya dan membuat perkara yang baru. Ya, nah, pasti seperti itu. Wah, ibadah saya rasanya nggak cukup kalau seperti ini, nggak sempurna. Dia ingin nambah, dia akan cari perkara yang baru. Udah ditambah yang baru, kelihatannya ini kurang, akan ditambah lagi, dan terus seperti itu. Orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, Allah akan jadikan dia tidak akan pernah merasa cukup. Terus dia ingin nambah, terus dia akan nambah, terus dia akan nambah. Dia akan rubah, dia akan rubah. Akhirnya dia mendatangkan sesuatu yang ngaco dalam agama ini. Antum perhatikan sekarang orang-orang liberal seperti itu. Ketika dia nggak ngerasa cukup dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dia ingin campur adukan agama ini. Ya, dia ingin campur adukan agama ini. Naam, wal'iyadzu billah. Antum perhatikan sendiri, antum lihat sendiri. Ya, hal-hal yang aneh mereka ada-adakan dalam agama ini. Dan asalnya karena mereka tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Merasa bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak pas lagi untuk kita terapkan di negeri kita atau di zaman ini. Ya, maka Allah jadikan mereka tidak pernah merasa cukup dengan agama ini, kecuali mereka harus menambah, mereka harus nambah, mereka harus merubah, mereka harus rubah. Wal'iyadzu billah. Ini ibtila, ini ujian, ya, yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan negeri ini wal'iyadzu billah seperti yang kita dapatkan saat ini. Ya, kita berharap negeri ini negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan Allah itu bagi orang-orang yang mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan akan terjadi. Ya, dan kita mulai dari diri kita. Kita sayang pada negeri kita, maka sayang kita dengan negeri kita adalah dengan menjaga Islam yang murni ini. Ya,
karena adanya beberapa orang, sebagian manusia yang masih menjaga agama ini, maka negeri kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi Allah masih menjaga negeri kita ini karena di sana masih banyak orang-orang yang ingin menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun itu bisa dikatakan sebagai sumbangsih, dan memang itu sumbangsih untuk negeri ini, maka hendaknya kita menyumbang ya untuk negeri ini, keamanan negeri ini, keberkahan negeri ini dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan, ya, mempelajari agama ini dengan benar, mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menjaga ya keikhlasan di dalamnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, dan keberkahan ini itu akan menyebar ya untuk negeri kita yang kita cintai ini. Ya. Maka apa yang kita usahakan itu bukan sekedar untuk diri kita saja. Ya, sekedar untuk keluarga kita saja. Bahkan negeri ini ikut menikmatinya tanpa kita sadari. Ya, walaupun mungkin usaha kita atau sumbangsi kita mungkin tidak dikenal atau tidak dianggap, dan memang kita tidak pernah tidak pernah ingin dianggap, tidak pernah ingin dikenal. Ya, apalah kita artinya terkenal, dikenal, ya, akan tapi kita nggak bisa ikhlas, nggak bisa memberikan apa-apa ya untuk negeri kita ini. Lebih baik kita memberikan untuk negeri kita ini yang kita cintai keberkahannya ya dengan usaha kita ya menjaga agama ini dengan benar ya, dan Allah menerima dari kita sehingga Allah betul-betul memberikan keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan juga negeri yang kita cintai ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya memberikan petunjuk ya dan menegaskan kembali bahwa menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membawa malapetaka bagi dirinya maupun bagi negeri ini secara umum. Kalau ternyata penyelisihannya dia juga sebarkan pada orang lain. Kita sedang diuji. Ya, kita diuji ya dengan adanya mereka orang-orang yang tidak merasa cukup dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib bersabar dengan terus mempelajari ya agama Allah Subhanahu wa taala, dengan terus menjaga agar hati kita senantiasa merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk mempelajarinya, semangat untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk para ulama rabbani ya yang mereka betul-betul ikhlas ingin menjaga ya agama Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan faedah tentang wajibnya makan dengan tangan kanan. Kenapa wajib? Karena Nabi SAW pertama memerintahkan, yang kedua ada ancaman bagi orang yang makan bukan dengan tangan kanan, terlebih lagi kalau dia memakan dengan selain tangan kanannya itu karena merasa sombong ya, karena merasa ini jauh lebih baik. Nah, jawazun nushi lil mar'i 'ala al-mala' idza kana fi khairul jami'. Bolehnya memberikan nasihat kepada seorang di hadapan manusia kalau di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ya. Nah, kalau di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Jadi kalau ingin memberikan nasihat pada seorang di hadapan manusia, kita juga harus lihat maslahat madaratnya. Ya. Nah, kalau di situ lebih banyak maslahatnya karena ini juga ingin kita ajarkan pada orang lain, maka nggak apa-apa. Ya, supaya orang lain tahu bahwa makan itu harus dengan tangan kanan misalnya. Seperti dalam hadis ini, ya. Jawazud du'a 'ala man irtakaba muharraman 'inadan wastikbaran wa israran. Hadisnya juga memberikan faedah bolehnya mendoakan hal yang buruk untuk seseorang yang melakukan perbuatan yang haram karena rasa sombongnya dia, penentangan dia, dan terus-menerusnya dia. Diingatkan nggak mau, diingatkan nggak mau. Ya, nah,
maka boleh mendoakan sesuatu yang kurang baik untuknya. Tapi tetap tadi ya, lihat maslahat dan madaratnya. Nah, al-istikbar fi tatbiq al-ahkam asy-syar'iyyah yastahiqqu fa'iluhu al-'uqubah. Maksud saya tadi harus melihat maslahat dan madaratnya ya. Karena bisa jadi kalau kita yang mendoakan keburukan karena mungkin kita adalah orang yang biasa dianggap di mata manusia adalah sesuatu yang biasa, mungkin malah menjadikan orang tambah sombong ya, maka jangan. Tapi kalau kita adalah orang yang memiliki kedudukan dan suara, ini artinya orang mendengar apa yang kita ucapkan, dan ketika kita nasihatkan dia mendoakan hal yang buruk tadi membuat orang jadi takut ya, dan maslahatnya lebih banyak, maka nggak masalah. Tapi kalau misalnya apa yang kita ucapkan malah menjadikan madarat yang lebih besarnya, maka kita bersabar ya untuk tidak melakukannya. Tetap ya kita melihat maslahat dan madaratnya. Kemudian sombong untuk apa? Sombong dalam menetapkan atau mempraktekkan hukum-hukum syar'i, artinya dia tidak mau menetapkan dan menerapkan hukum-hukum syar'i karena kesombongannya, maka pelakunya itu diancam dengan apa? Dengan hukuman ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikramullah taala nabiyhi wa 'abdihi Muhammad SAW bi ijabati da'watihi. Hadis ini juga memberikan faedah tentang kemuliaan yang Allah berikan untuk nabinya ya, dan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dengan diijabahi dakwanya, diijabahi doa-doanya, karena orang ini setelah itu nggak mampu untuk mengangkat tangan kanannya untuk makan karena dia tadi sombong ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengamalkannya semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua untuk talabul ilm, yang mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulnya, kemudian memberikan taufik pada kita semuanya untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya dengan baik semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.